Di bawah terik matahari Monas, ribuan buruh berkumpul memperingati May Day atau Hari Buruh. Tapi kali ini bukan sekedar orasi dan tuntutan. Mereka mendengar sesuatu yang jarang keluar dari mulut pemimpin negeri. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Kalimat itu datang dari Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal, kini pemimpin tertinggi Republik ini. Berbicara dengan suara bergetar namun tegas, dia tidak sedang memberi janji manis, tapi pernyataan perang, terutama terhadap korupsi. Negara kita amat kaya raya, tapi maling-malingnya juga banyak. Ini bukan bahasa diplomatik, ini bahasa perlawanan. Sebuah pengakuan terang-terangan bahwa uang Indonesia tidak hilang, tapi dicuri oleh para elit yang justru duduk di kursi kekuasaan. Prabowo tahu resikonya. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam. Tapi alih-alih mundur, ia menyatakan siap mati demi membersihkan Indonesia dari pengkhianat bangsa. Sebuah pernyataan yang berani dan berbahaya karena sejarah menunjukkan siapapun yang serius melawan korupsi seringkali dibungkam. Tapi pertanyaannya bukan hanya beranikah Prabowo, melainkan mungkinkah satu orang, bahkan presiden, bisa melawan sistem yang rusak. Korupsi di Indonesia bukan sekedar tindakan individu, tapi budaya yang mengakar. Dari birokrasi atas hingga kebiasaan kecil, memberi uang rokok tutup mata terhadap manipulasi, atau membenarkan penyimpangan kecil karena sudah biasa. Maka pertanyaan lebih pentingnya, siapa yang akan berdiri di sisi Prabowo dalam perang ini? Rakyat, birokrasi, atau ia harus melawan sendirian? Tentu skeptisisme tidak bisa dihindari. Masa lalu Prabowo yang kontroversial membuat banyak orang ragu. Ucapan heroik ini muncul saat May Day, momen penuh simbol dan emosi massa. Tapi apakah itu membuat semangatnya otomatis palsu? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama seorang presiden bicara soal korupsi tanpa basa-basi, tanpa polesan dan terasa membakar. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah ini awal dari perubahan atau sekedar babak baru dari panggung politik?